Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tugas modul 1.3 demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Sebelumnya, perkenalkan, saya Liana Puspita Dewi dari SMP Negeri 3 Jumapolo, calon guru penggerak angkatan 7, dan beliau berdua adalah Ibu Wiwi Intarti sebagai fasilitator saya, kemudian Bapak Eko Rahmat Suroto sebagai pengajar praktik saya. Tujuan pembelajaran khusus pada video ini adalah calon guru penggerak berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahan. Calon guru penggerak berlatih menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Paradigma inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. IA menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah. Pendekatan IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Tahapan bagja: buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Visi saya sebagai guru penggerak adalah terwujudnya siswa yang berakhlakul karimah, berkarakter, berwawasan luas, dan menguasai teknologi. Penjabaran komponen visi tersebut: pertama, berakhlakul karimah, menggambarkan profil pelajar Pancasila, dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, berkarakter, menggambarkan profil pelajar Pancasila, dimensi gotong royong, mandiri, dan berkebinakaan global. Ketiga, berwawasan luas, menggambarkan profil pelajar Pancasila, dimensi bernalar kritis. Dan keempat, menguasai teknologi, menggambarkan profil pelajar Pancasila, dimensi bernalar kritis dan kreatif. Prakarsa perubahan diri berfokus pada visi berakhlakul karimah dan profil pelajar Pancasila, dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Visi saya adalah berupaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui pembiasaan di sekolah, khususnya siswa-siswi SMP Negeri 3 Jumapolo. Berikut tahapan bagja berdasarkan prakarsa perubahan diri yang telah saya buat. Pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaan: bagaimana upaya saya dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa SMP Negeri 3 Jumapolo? Tindakan yang akan saya lakukan: berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru, memberikan motivasi kepada siswa tentang pentingnya meningkatkan keimanan dan ketakwaan, dan mencari referensi tentang cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Kedua, ambil pelajaran. Pertanyaan: siapakah orang yang telah berhasil meningkatkan keimanan dan ketakwaan dalam satuan pendidikan? Bagaimanakah cara dia meningkatkan keimanan dan ketakwaan dalam satuan pendidikan? Aktivitas apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan dalam satuan pendidikan? Keterampilan apa saja yang harus dikuasai dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan dalam satuan pendidikan? Tindakan yang akan saya lakukan: melakukan kolaborasi dengan orang yang pernah berhasil menerapkan cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan dalam satuan pendidikan.
mencari tahu dan mencatat bagaimana cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan dalam satuan pendidikan, mengidentifikasi keterampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan dalam satuan pendidikan. Ketiga, gali mimpi. Pertanyaan, bagaimana perasaan saya ketika melihat keimanan dan ketakwaan siswa meningkat? Hal apa saja yang dapat mendukung agar keimanan dan ketakwaan siswa terus meningkat? Kebiasaan baru apa yang akan saya lakukan setelah keimanan dan ketakwaan siswa meningkat? Bisakah semua siswa saya memiliki keimanan dan ketakwaan yang sesuai harapan saya? Tindakan yang dilakukan menyusun program pembiasaan keagamaan yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa, menjadikan lingkungan sekolah sebagai lingkungan yang religius, melibatkan siswa dalam kegiatan keagamaan, meyakinkan dan memotivasi siswa bahwa meningkatkan keimanan dan ketakwaan itu penting, menerapkan kegiatan-kegiatan tersebut secara berkelanjutan. Keempat, jabarkan rencana. Pertanyaan, apa langkah paling sederhana atau langkah pertama yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa? Berapa lama target untuk mencapai tujuan tersebut? Bagaimana cara untuk mengukur kemajuan siswa? Bagaimana cara untuk saling menyemangati agar tetap konsisten dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa? Tindakan yang dilakukan membuat capaian yang realistis untuk setiap capaian kemajuan, membuat catatan target yang telah dicapai, melaksanakan kegiatan keagamaan secara rutin dan berkelanjutan, mengevaluasi bersama rekan guru kekurangan dan kelebihan program keagamaan yang telah dibuat, saling mengingatkan dan memberi semangat untuk terus konsisten. Kelima, atur eksekusi. Pertanyaan, siapa saja yang akan saya libatkan dalam penyusunan rencana peningkatan keimanan dan ketakwaan siswa? Kapan rencana peningkatan keimanan dan ketakwaan siswa dilakukan? Siapa saja yang akan memantau proses rencana ini? Bagaimana mencatat kemajuan siswa? Bagaimana rencana tindak lanjut yang akan dilakukan? Tindakan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan guru untuk menyusun strategi peningkatan keimanan dan ketakwaan siswa, melaksanakan strategi pembiasaan keagamaan yang telah disusun secara konsisten dan berkelanjutan, meminta siswa untuk saling mendukung dan menyemangati agar bersama-sama konsisten dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan, bekerja sama dengan semua stakeholder untuk melakukan hal yang sama, membiasakan budaya saling menghargai dan menghormati terkait proses peningkatan keimanan dan ketakwaan siswa. Nah, Bapak Ibu, demikian pemaparan saya mengenai tugas modul 1.3 demonstrasi kontekstual. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.